Masyarakat banyak mengatakan MLM itu boleh dibilang bisnis yang bohong, tipu-tipu, iya kan? Balik lagi di Live for Win Official. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube kita tentunya. Nah, kali ini Dewisa nggak sendirian. Kita akan membahas secara tuntas dengan siapa dan apa. Tenang, sabar dulu karena beliau ini mempunyai pengalaman yang luar biasa sekali. Kenapa? Karena sudah puluhan tahun, nggak cuma 1-2 tahun, tapi sudah 20 tahun. Wow, keren kan ya? Tepuk tangan dulu dong. Yang mana aku mau lihat cantikanku dulu. Ini banyak pesan-pesan nih ya kan. Ini ada Pak Jimsy Rawung. Yap. Bener? Benar sekali. Pak Jimsy Rawung ini berarti bukan dari Surabaya. Kalau mau ditanya Surabaya, justru saya aslinya orang Surabaya, asli. Asli? Cuma Rawung ini ada marga dari timur. Oh. Tepatnya Manado, Sulawesi Utara. Nah, itu Rawung, Fam. Marga ya. Yes. Tapi kalau dilihat mukanya, Surabaya asli. Enggak. Kelihatannya. Kelihatan ya. Jarang banget gitu. Oh gitu ya. Iya. Asli Surabaya. Asli Surabaya, berarti bonek kayak kita. Yes. Oke, kali ini bersama Bapak Jimsy Rawung ini kita akan membahas mengenai network marketing expert. Pengalamannya udah 20 tahun, betul? Kurang lebih kurang. Loh, kurang lebih kurang. Wah, banyak lebihnya nih kelihatannya ya. Tentunya di dunia network marketing. Berarti Dewi baru lahir ya itu. Baru lahir ya? Baru lahir. Yang apa gitu. Ini ketentuannya sejauh ini ya. Jauh opa gitu. Dipanggil opa ya. Karena saya udah dipanggil opa soalnya. Oh gitu. Tapi tetap kan semangatnya masih harus. Itu kunci utama untuk menjadi sukses, harus semangat. Itu penting. Poin utamanya. Yes. Poin utamanya. Jadi pasti pernah sukses memimpin beberapa perusahaan berskala internasional dan juga lokal. Iya. Serius? Iya. Sangat. Wah, ini jadi nggak usah diragukan lagi. Pengalaman beliau emang benar-benar luar biasa sekali. Oke, lanjut aja. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara detail, sedetail-detailnya. Boleh. Namanya kita kan membahas tuntas ya kan? Siap. Ngobrol. Dengan senang hati. Nah, benar. Ngobrol santai. Tapi poinnya dapat nih kita. Siap. Oke. Point to the max. Yap. Pertanyaan pertama. Kayak saya di interview ini ya. Ya dong. Pertanyaan pertama adalah apa sih sebenarnya MLM, multi level marketing, menurut seorang Jimsy Rawung? Multi level marketing itu adalah buat saya ya, itu ada industri yang sangat penuh dengan pelayanan. Lebih tepatnya saya bilang pelayanan. Kenapa saya bilang pelayanan? Multi level ini industri yang banyak membantu masyarakat, mau di Indonesia maupun di dunia sekalipun ya. Mulai dari kalangan paling bawah maupun sampai kalangan paling atas. Nah, pelayanan ini sangat diperlukan. Makanya banyak di luar sana, banyak di yang saya maksud adalah a priori dengan MLM. Ya, masyarakat banyak mengatakan MLM itu boleh dibilang bisnis yang bohong. Tipu-tipu. Iya kan? Saya bisa terima itu alasan atau boleh statement seperti itu. Karena apa? Banyak masyarakat di sana yang di luar sana yang tidak tahu yang sebenarnya roh sebuah MLM. Iya kan? Saya nggak sebut nama sebuah perusahaan di luaran sana yang cuman berdiri atau berjalan dalam waktu cuma setahun kabur, menghilang gitu kan ya. Janjinya di awal begini begitu. Nah, masyarakat yang mengalami kan hal itu akhirnya trauma kan? Betul. Nah, jadi bicara ke teman-temannya, apa tuh MLM ya? Udah itu bohong, saya pernah ngalami hal yang yang dijanjikan cuma sekedar janji-janji gombal lah gitu kan. Padahal kalau mereka tahu MLM ini suatu seperti yang saya bilang tadi, industri bisnis yang
tidak melihat dari latar belakang apa orang tersebut, mau dari kalangan paling bawah sekalipun, tidak punya pendidikan sekalipun, sampai yang di top level bisa mendapatkan apa yang mereka impikan. Asal, nah ini yang ya, penting nih, ini yang ya, penting. asal pahami dulu apa itu MLM. Kalau saya sederhana, MLM itu bahasanya banyak diplesetkan di teman-teman di industri MLM. Nah, apa tuh? MLM, ada yang bilang mulut lewat mulut. Iya kan, ada yang bilang banyak plesetan-plesetan. Intinya adalah selama kita masih bisa ngomong, masih bisa berbicara, semuanya pasti bisa di MLM. Pasti bisa menjalankan bisnis MLM. Nah, tadi yang saya singgung mengenai asal tahu. Pertama adalah mengenai perusahaannya. Ya. Proven dulu perusahaan ini dipimpin oleh siapa? Harus proven. Oh, gitu. Harus jelas apakah si pengusaha ini atau ownernya ini memang mempunyai jiwa MLM. Karena banyak orang bicara di luar sana mengatakan bahwa, maksud saya gini, banyak ada istilah OKB. Pernah dengar OKB? Orang kaya baru. Nah, iya kan? Coba-coba buka MLM. Dia kan, waduh, untungnya bisa gede nih. Iya kan? Padahal tidak semudah apa yang mereka pikirkan. Tapi sangat gampang kalau mereka tahu, khususnya ownernya, ya harus paham. Samakan dulu satu persepsi dengan tim yang dia bentuk, yang si owner bentuk itu harus benar-benar paham. Oke, itu pertama, company profile ownernya. Legalitas itu 1000% harus proven. Tidak bisa ada mengatakan begini. Nah, ini ada istilah nih di luar nih, siapa? Dewi ya. Ya, betul. Dewi. Ada istilah begini nih. Curi start dulu deh, legalitas mah gampang. Perusahaan mengatakan, lagi progress, coming soon, gitu kan? Tidak bisa. Saya katakan, kalau ada perusahaan mengatakan seperti itu, saya berani katakan, saya berani garansi bahwa perusahaan itu pasti akan coba-coba. Dan inilah yang salah satu penyakitnya, nah, gitu kan, yang membuat orang di luar sana atau masyarakat Indonesia khususnya mengatakan ini MLM tipu-tipu. Ya, nah harus proven legalitas benar-benar, mulai dari yang harus apalagi sekarang pemerintah sudah sangat concern ya. Kalau 20 tahun yang lalu mungkin pemerintah tidak begitu concern, tapi sekarang tidak bisa ya. Proven, mulai dari semua legalitas harus benar-benar proven. Itu yang kedua, baru kita bicara manajemennya. Siapa di balik manajemen ini? Siapa person-person di manajemen ini? Ya, tidak harus orang pintar, tapi paham apa itu MLM. Oke, baru yang keempat, produk. Nah, ini produk tidak bisa hanya sekedar ada produk. Ya, oke. Dan yang kelima, baru kita bicara plan, bisnis plan. Ya kan? Karena sekali lagi, Dewi, saya selalu katakan banyak orang di luaran sana yang tahu akan MLM, yang dilihat adalah plannya, produknya nomor sekian. Bahkan dia lebih ekstrim. Produknya buang ke laut aja, yang penting plannya, yang penting duitnya. Ngeri kan? Ngeri. Ya, perusahaan MLM yang benar dan mempunyai tujuan yang jelas, visi yang jelas, misi yang jelas. Number one, yang paling penting adalah produk. Itu harus benar-benar proven dan yang berkualitas. Baru bicara marketing plan. Itu seperti itu. Wajib itu ya. Wajib hukumnya. Mutlak ya. Sangat mutlak, tidak bisa tawar-menawar. Oke, minum dulu biar nggak haus. Oke. Cheers. Ini beauty. Beauty ya? Ini beauty. Nanti kita akan membahas mengenai beauty, tapi yang penting coba dulu. Oke, sip. Oke. Dan untuk menyelami MLM nih, apa yang diperlukan agar MLM ini sukses? Apa yang diperlukan agar MLM ini sukses? Untuk siapa dulu nih pertanyaan ini? Untuk perusahaannya kah atau untuk pelaku MLM?
Semuanya? Dua-duanya ya? Dua-duanya. Tadi saya sudah singgung bahwa company profile perusahaannya harus benar-benar paham mengenai apa itu MLM. Baik pemilik, pelaksana, sampai semua yang ada di dalam perusahaan tersebut harus benar-benar paham dunia MLM. Karena itulah bisnis pelayanan. Oke, itu pertama. Itu dari sisi perusahaannya. Kalau untuk pelakunya atau distributor atau membernya, yang harus mereka ketahui adalah sekali lagi ya, tidak sekedar punya duit, join, ada produk, oh marketing plan-nya gampang loh, oh marketing plan-nya simple kok, bisa dijalankan. Tidak seperti itu. Setiap distributor harus benar-benar follow the leader, follow upline. Istilah upline itu istilah yang mensponsori ya. Yes. Saya selalu punya begini, Dewi. Saya ini passion saya ya, di MLM itu juga passion saya. Saya selalu mengatakan pada setiap distributor, setiap member di dunia multi level, menjalankan bisnis multi level, saya katakan begini. Andai kata, ya, ini saya bicara fakta ya, jadi saya lebih baik terbuka bicara karena ini menjadi taruhan seorang, ya saya boleh bilang apa ya, karena passion dan penggiat MLM, saya perlu harus memberikan suatu edukasi ke masyarakat. Andai kata Bapak Ibu semuanya, siapapun yang join di sebuah MLM, jika pada saat awal diajak oleh kawannya, ya, awalnya wow dia kejar kita itu pagi, siang, sore, malam, setelah dia join kayak sudah nggak kenal lagi. Kan kasihan ini yang baru join ini. Nah, saya selalu katakan, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Selama perusahaan itu masih ada, upline Anda, sponsor Anda adalah perusahaan. Dalam hal ini adalah manajemennya. Itu adalah tuannya, itu adalah bapak, ibu si member tersebut. Jadi nggak perlu takut. Tadi ada yang begini di lapangan, Pak Jimsing, aduh upline saya tuh waktu ngajak saya pagi, siang, sore, malam tuh tidak pernah berhenti-hentinya kontak saya, datang ke rumah saya gitu. Baru saya join kayak sudah nggak kenal lagi. Udah manis sepah dibuang gitu aja. Pepatah mengatakan habis manis sepah dibuang. Bagaimana perasaan? Sakit. Betul ya? Sakit. Nah, saya katakan, Bapak atau Ibu, don't worry, nggak perlu takut. Selama perusahaan itu masih ada, itu adalah tuannya Bapak Ibu. Itu adalah upline, itu adalah sponsor yang pasti bisa menggaransi Ibu atau Bapak seperti yang Bapak inginkan. Confirm. So, jangan takut. Jadi intinya kalau misalkan sukses di manajemennya, di perusahaannya, maupun di individunya sendiri, itu adalah confirm harus trust ya intinya sama si perusahaan tersebut. Yes. Untuk upline-nya. Yes. Ya, disinilah tugas sebuah manajemen. Sekali lagi seperti saya singgung tadi ya, kalau pelakunya di sebuah perusahaan, manajemen dalam hal ini, kok tidak tahu rohnya bagaimana melayani, lebih baik jangan coba-coba buka perusahaan MLM. Karena di awal sebuah perusahaan MLM berdiri, 3-6 bulan adalah fase untuk tinggal landas. 3 bulan pertama masih dalam runway. Yes. Nah, lepas 3 bulan, 6 bulan take off dia. Nah, masa fase 3-6 bulan inilah fase pelayanan. Oke, setelah itu baru manage, baru maintain mitra yang sudah bergabung. Asalkan benar-benar ini perusahaan kokoh, udah pasti, udah jelas gitu kan ya. Jangan cari yang abal-abal gitu lah. Udah jelas. Jangan kan mau take off, mau runway aja nggak mungkin bisa ya kan? Boleh saya tambahkan sedikit nggak, Bi? Apa tuh? Ciri-ciri perusahaan MLM yang tadi Dewi bilang laba-laba. Laba-laba ya, alias laba-laba, ya kan? Ya. Kalau ada sebuah perusahaan yang baru berdiri, bikin acara nih biasanya nih, ya kan ada yang istilah BOP lah, OPP lah, apalah apa itu ya. Terus pembicara di atas mengatakan, Bapak Ibu semuanya,
kami bla 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 bla. Anda tahu Bapak Ibu pemiliknya ya ini dari luar negeri, nggak tahu dari antah mana lah gitu ya, disebutkan namanya Mr. atau Mrs. begitu ya, tapi nggak nampak tuh orang. Oke. Ya kan. Kedua dia bicara produknya number one in the world, tidak ada di manapun, gitu ya. Itu kedua. Yang ketiga marketing plan-nya. Wah, Anda Bapak Ibu join bersama kami dalam waktu singkat, sesingkat-singkatnya, bangun tidur langsung bonus keluar. Istilah begitu ya. 99% saya katakan laba-laba. Why? Nggak jelas, nggak nampak ya kan. Itu kita nggak tahu backup-nya itu siapa ya kan, bener nggak? Nah ya, jadi saya boleh sedikit cerita sedikit. Boleh. Salah satunya ya, ada satu perusahaan baru berdiri begitu kan. Wah, ownernya tie-up-nya luar biasa, fotonya dikeluarkan pam gitu ya. Gitu kan, fotonya ganteng, waduh kayak siapa? Artis, aktor, ya James Bond, Tom Cruise lah, siapa, orang dari sono lah intinya begitu ya. Ternyata tahu apaan? Orang tersebut ternyata hire atau apa namanya? Sewa atau apa istilahnya itu di kota Dewata sana, didandanin rapi, cari yang ganteng nih di satu pantai di Bidadari, tahu lah nggak sebut nama ya. Didandanin rapi pakai jas, dia bilang, Master, you nanti speech 2-3 menit, you bicara bla 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 bla, selesai. Dia pulang berjemur lagi di pantai itu. Bayangkan. Itu terjadi. Nah, masyarakat kita sekali lagi, tidak semuanya, tapi rata-rata kalau lihat orang yang gagah ganteng dari luar begitu ya, kesengsem dulu nomor sekian. Yang penting, wah boleh juga nih. Nah ini, jadi Bapak Ibu, teman-teman juga semuanya ya, Mbak Dewi, sebelum join proven dulu, harus pastikan dulu siapa owner ini. Oke, harus jelas track recordnya, reputasinya, integritasnya. Cari tahu, 24 jam bisa tahu, cari, oh ini, oke, satu. Kedua, pertama produknya, ya, manufacturingnya seperti apa. Oke, legalitasnya, jangan ada istilah coming soon, garansi katakan, ya, reject itu, no way. Jangan harap. Oke, kalau semuanya itu udah proven, udah confirm, baru silakan untuk Anda sign. Itu. Oke, itu kita dapat tips-tips loh ya dari beliau langsung, seorang Jimsy Rawung yang luar biasa sekali. Udah nggak usah ditanya-tanya, makanya kita sebagai orang awam yang nggak tahu apa tuh MLM. Oh iya, bagus, bonusnya nih banyak, asal join itu udah wassalam deh. Wassalam. Cari yang pasti-pasti aja, legalitasnya sudah dibuktikan. Oh iya, kalau coming soon, jangan harap. Dan kalau misalkan ada sekalipun harus ditunjukkan secara jelas, betul? Yes, betul sekali. Tapi lebih aman ya kalau semua tadi aspek yang tadi saya sampaikan udah proven, ya silakan ambil sikap, ambil pilihan seperti itu. Oke, mantap kali ya kalau ngomong pelan tapi pasti gitu loh ya. ya, kenal itulah Dewi. Kenapa saya bilang passion di dunia MLM? Saya kadang kalau melihat ada orang gitu ya, Pak Jimsy, saya tuh pengen bisnis di MLM, ya kan? Saya duit pas-pasan gitu ya. Saya lihat tetangga saya itu join di MLM, dapat duitnya tahun kedua. Wah, bisa beli motor, bisa beli mobil, gitu ya. Saya pingin banget seperti tetangga saya. Sebetulnya tetangganya masih multi level yang benar-benar jelas, ya. Pertanyaannya, permasalahannya, Pak Jimsy, saya tidak sekolah, SD pun saya tidak lulus, uang pas-pasan. Gitu ya. Bisa dibayangkan kalau orang tersebut masuk multi level yang tadi kita bahas laba-laba, oke, yang ajang nggak jelas, coba dia gagal.
Makin lah. Semoga aja tidak bunuh diri tuh orang. Ada terjadi. Itu Ada banyak terjadi. ya, banyak ya. Banyak. Banyak. Ya, pertanyaannya yang salah siapa ini? Yang salah kalau Dewi yang Kalau Dewi coba bisa merasakan itu. Yang salah siapa? Salah individunya sendiri. Kenapa tidak prospek yang tadi dari awal? Kenapa tidak mencari tahu terlebih dahulu itu sejarahnya seperti apa, perusahaannya seperti apa? Harusnya kalau kita mau join, apalagi berbau masalah uang, itu sangat sensitif sekali. Betul ya? Iya kan? Itu benar. Itu saya masuk di kelompok ketiga. Tapi kelompok pertama, bagi siapapun yang mengaku penggiat MLM, buka MLM, ya, terus pelakunya atau pelaksana di lapangannya yang cuman janji ngomongnya coming soon, itu yang bertanggung jawab sebenarnya. Iyalah, betul tidak? Kenapa saya bilang tadi? SD nggak lulus ibu tersebut, iya kan? Dan orang ganteng kayak bintang film James Bond gitu ya, Tom Cruise ditampil di kan kayak terhipnotis kan? Betul, secara tidak langsung. Betul ya? Betul. Ditambah yang mengajak, wah ngomongnya udah selangit. Dia nggak pakai bilang mikir tuh, karena mohon maaf ya. Nah, karena mereka yang taunya tampilan di luar, istilahnya casingnya dulu gitu, bilang dalamnya itu nggak benar gitu ya. Nah itu makanya Dewi, kami pelaku-pelaku MLM ini, kalau kita lagi kumpul sharing gitu ya kan, kalau itu perusahaan 20-25 tahun yang lalu berdiri, belum banyak begitu kompetitor. Cara-cara begitu mungkin ya, menurut saya mungkin dia bisa seperti itu, melakukan perusahaan itu menyulap sesuatu yang tadinya wow, padahal dalamnya itu nggak benar, itu bisa. Tapi sekarang nggak bisa. Filternya terlalu banyak nih. Betul. Saringnya terlalu banyak gitu kan ya. Nah, pertanyaannya sekarang, PR kita apa? Ya kan? Sudah adanya satu lembaga atau asosiasi yang begitu peduli dengan MLM. Oke? Nah, tapi siapapun itu, buat saya adalah begini. Kalau memang sudah menyatakan sebagai penggiat MLM, pantang ada kata-kata coming soon. Pantang ada kata-kata tenang. Bapak Ibu setelah join, saya garansi. Mantep kali kalau ngomong. Nih kata-kata nih, ya, saya garansi 1.000.000%, bayangin 1.000.000%. Udah garansi 1.000.000%, ya, Anda pasti sukses di MLM, ya. Itu kata-kata MLM banget yang suka tipu-tipu. Nah, iya, Iya kan? betul ya, Iya, betul iya. ya. Lebih baik kita bicara apa adanya. Satu kata kuncinya, Anda harus melayani sepenuh hati. Itu kata kunci, melayani. Terjunlah secara langsung, totalitas intinya. Coba seorang Dewi ya, atau teman-teman di luar sana ngajak orang yang tadi saya ceritakan, seorang ibu-ibu ya, dia bilang begitu. Benar, dalam tahun kedua dia mendapatkan seperti apa yang dia impikan, bahkan dia tidak pernah, mungkin nggak pernah mimpi kali bisa beli motor, bisa beli mobil, tapi berhasil oleh karena sentuhan kita atau dari pelayanan kita, yang kita berikan. Bayangkan apa yang terjadi, ibu tersebut bicara pada kami, pada kita. MLM luar biasa. Itu kata kuncinya. Yang penting harus semangat totalitas dalam bekerja. Yes. Oke. Yes. Nah, itu intinya, poinnya harus itu. Yes. Oke, dan ini ada yang tanya juga, apa bedanya network marketing yang dulu dan yang sekarang secara real ya, secara realnya? Kalau kita saya ikutin dunia MLM itu dari betul-betul sejak tahun 91 ya. Dulu MLM orang bilang ada istilah plannya tuh matahari, ada istilah begitu. Orang kalau di MLM tahu istilah matahari gitu kan. Nah, setelah itu trinary, binary, ya, unilevel, itu dulu istilah dulu ya.
Jadi kalau ditanya apa bedanya MLM yang dulu dengan yang sekarang, rohnya tidak berbeda. Rohnya MLM tidak ada bedanya, nggak ada berubah. Yang berubah adalah mekanisme atau boleh dibilang umumnya gini. Orang MLM itu banyak kan yang dilihat itu cuan cien lah gitu ya. Iya kan? Oke. Tapi yang sangat fundamental ya, sangat basic perubahan itu yang dulu dengan sekarang adalah sekarang banyak perusahaan MLM yang berdiri berlomba-lomba atau mempersiapkan segala sesuatunya itu dipersiapkan secara matang, ya, inovasi khususnya di plan, di marketing plan-nya. Maka tadi saya sebutkan ada istilah matahari, ada istilah trinary, binary, ya. Dulu saya berani mengatakan ini klaim, saya bukan sombong ya, ya. Perusahaan yang kami dulu dirikan itu adalah cikal bakalnya sebuah sistem binary plan. Kalau sekarang istilah binary, kalau dulu ada istilah namanya KKS. KKS, udah kayak mata kuliah aja ya. Tahu apa KKS? Apa tuh? Kanan, kiri, seimbang. Oke. Dulu istilah begitu. Awalnya, iya kan? Nah, setelah itu iring berjalannya waktu ada trinary. Nah, oke, ada 3 kaki lah, istilah begitulah ya. Nah, baru sekarang binary. Apa tuh binary? Binary, 2 kaki kiri dan kanan. Dan bina kiri dan kanan. Oke, jadi kalau ditanya bedanya, secara umum tidak ada bedanya. Secara umum ya. General tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah manusianya, kalau saya boleh bilang. Kalau 20 tahun yang lalu itu banyak sekali lagi, ya. Tapi sekarang masyarakat Indonesia, khususnya pemain-pemain MLM, dari aromanya, baik dari pembicaranya, tampilan pembicaranya, nah ini label-label. Karena mereka sudah pengalaman. Nah, artinya sebuah perusahaan yang sekarang ini, kalau memang diawali hanya coba-coba, hanya try by error gitu ya, tersingkir. Itu. Dan satu poin yang harus dijelaskan oleh seorang Jim C. Raung adalah apa tuh? Menurut Pak Jim C tentang Live for Win. Nah, tuh. Langsung Mbak Dewi, apa? Seperti yang saya tadi sampaikan di awal ya, passion saya di industri ini, saya tipe orang yang tidak mudah mengambil satu peluang. Join dulu deh, untung terbelakangan. Saya tipe orang yang sangat-sangat idealis. Ya, saya harus mempelajari dari A sampai Z-nya. Harus tahu benar-benar, harus proven benar-benar, baru saya akan ambil yang namanya sikap untuk join. Oke? Nah, saya tidak pernah lihat mau ownernya kawan deket kayak istilah hopeng gitu ya. No, kawan, bisnis is business. Oke? Nah, Live for Win. Seperti yang saya bilang bahwa saya harus lihat semua aspek yang ada. Saya bukan hari ini ketemu Dewi, kita bicara di dalam ruangan Live for Win ini, saya bicara kecap nomor 1. No, saya bicara apa adanya. Oke? Iya dong. Saya tahu persis siapa pemiliknya. Iya kan? Putra bangsa, anak Indonesia. Itu buat saya satu selling point. Oke? Kalau dibilang Live for Win ya namanya Live for Win gitu ya, brandnya ya. Oh ini apa sih, orang taunya ini kalau nggak Amerika, Kanada, apa-apa. No, ternyata putra asli Indonesia.
Itu satu. Lokal. Artinya apa? Lokal. Artinya apa? Kalau orang lokal, dia mau sembunyi di mana, andai kata tujuannya nggak benar, gampang carinya. Makanya di MLM itu paling gampang kalau ada sebuah perusahaan niat awalnya udah nggak benar, terus entah kemana gitu ya, gampang carinya. Mudah. Oke? Gimana tuh? Ya mudah. Ya orang Indonesia. Iya kan? Ya kan? Iya kan? Iya kan? Apalagi kantornya di Surabaya gitu kan. Nah, berikutnya program. Saya sangat salut tim yang terbentuk yang ada di Live for Win ini. Baik dari ownernya, CEO-nya, ya intinya di dalam manajemennya perusahaan Live for Win ini, setiap orang yang ada adalah orang yang expert di bidangnya masing-masing. Ini saya bicara bukan saya dengar, ya, saya amati, saya cari tahu siapa sih ini, reputasinya, track recordnya, bener expert apa tidak, itu penting. Karena seorang Jimsy jika mengambil keputusan untuk join hanya tahu dengar katanya, apa kata orang, saya ngomong sama orang lain, no. Katanya nggak paham. Oke, ya kan? itu yang kedua. Yang ketiga adalah ada satu terobosan baru menurut saya, karena saya bisa tahu hari ini di handphone saya itu yang ngajak perusahaan itu ada 3-4 perusahaan mungkin, ya. Wah, yang bilang dari dari ini, Ono, ya itulah orang multilevel itu gampang, mudah cari dan mendapatkan informasi, ya kan? No. Saya tipe orang kalau udah fokus satu, go ahead. Oke? Nah, program yang ada di Live for Win ini, saya boleh katakan satu program yang melawan arah. Nah, ini panjang sebenarnya. Kalau ada waktu saya boleh bicara agak panjang. Tapi intinya adalah, kenapa saya bilang melawan arah? Ada yang bilang, ini bisnis mana mungkin MLM digabungkan dengan sebuah platform yang namanya digital marketing. Orang membayangkan, ya, orang kalau pertama tidak tahu jelas, Live for Win itu digital marketing ya, ini ya reseller ya, buka online ya, iya kan? Nah, orang-orang multi level yang terbiasa dengan cara offline, belum tahu persis, belum tahu dengar informasi secara detail, pasti akan di-reject ini, pasti akan di-reject. Hari gini saya disuruh yang usia saya sudah di kepala 4 ke atas, gitu, orang-orang ya boleh dikatakan leader old gitu ya. Ada kesan DM ini digital marketing ini sebuah buat mereka gini, ngapain gitu loh, buat saya nggak ya, mungkin gaptek atau apapun alasannya. Dan budaya mereka terbiasa dengan cara offline, table talk, face to face, apapun itu. Nah, makanya tadi saya bilang ini melawan arus. Tapi inilah menjadi selling point-nya, strong point-nya Live for Win. Oke? 3, 6, 9, 1 tahun dari sekarang konsisten saya bicara dengan owner, saya bicara dengan tim manajemen di dalam. Saya salut, beliau-beliau ini mempersiapkan ini bukan hari ini ngomong besok jalan, no, di prepare dari berapa bulan sebelumnya, ya, di prepare benar-benar sampai semua udah proven, semua regulasi yang harus disiapkan sudah firm, baru mereka tampil. Oke, jadi kalau tidak salah saya dengar tuh O2O, online to offline. Oke, dengarnya kayaknya sesuatu yang aneh, sesuatu yang baru. Tapi kalau mereka di luaran sana dia paham apa itu digital marketing menuju ke offline, ya. Pertama di Indonesia perusahaan multi level dengan platform digital marketing. Ini don't play. Buat saya selalu katakan don't play. Jangan main-main. Jangan main-main, don't play. Ini sesuatu yang buat saya terobosan yang
banyak orang tidak pikirkan, ya. Nah, inilah strong point-nya di Live4Win. Berikutnya, ini saya baru hari ini saya coba ini. Hari ini baru coba, kemana aja? Ya, ngobrol. Dari saya sekali lagi ya, saya bicara produk, Tesla, rasa dan apa? Kalau manfaat saya perlu 2-3 box baru saya bisa rasakan. Tapi kalau saya baca dari ingredient yang ada, kandungan yang ada, ini sekali lagi saya bilang ini terobosan. Saya nggak sebut sebuah ingredient yang di pasaran sudah ada, yang lagi booming katanya gitu ya. Di sini dari ingredient, dari kandungan, dari factory-nya, ya, yang sudah berkualitas, yang sudah berstandar internasional segala sesuatunya, saya yakin dan percaya owner Live4Win dengan teman-teman yang ada sekarang ini, karena mereka pelaku juga di MLM, tidak sembarangan menawarkan atau apa istilahnya, memasarkan produk beauty ini asal-asalan. Saya yakin dan percaya, karena saya kenal ownernya, karena beliau orang tipe yang sangat-sangat detail, ya. Jadi saya nggak ragukan hal itu. Kalau bicara marketing plan, buat saya ada istilah gini. Saya selalu mengatakan gini, business plan atau marketing plan atau compensation plan, apapun istilah di luaran sana, ini adalah sebuah games. Ini games, ini permainan. Oke? Jadi kalau orang bilang, Pak, saya selalu gini nih, orang-orang pemain-pemain di network marketing, yang ditanya plannya dulu, produknya belakangan. Nggak tahu saya, kadang-kadang juga heran, ya kan? Ada istilah payout, ada istilah mungkin Dewi apa itu ya? Payoutnya berapa Pak Jimsi gitu kan? Bonusnya harian atau apa gitu kan? Saya katakan selalu di lapangan dimanapun saya berada di sebuah network marketing, saya menyampaikan kepada masyarakat atau pada calon member, mau jelek, mau sebagus apapun marketing plan itu, selama tidak dijalankan dengan cara yang benar, mengikuti atau follow the leadernya, follow mentornya, follow perusahaannya, ikutin caranya benar, tinggal dia mau beli apa, mau dapetin apa, tinggal kembali ke dirinya. So, jangan bicara marketing plan-nya menurut saya. Pelajari boleh, ya, maka ada istilah bedah plan gitu kan, boleh bedah. Tapi jangan lama-lama bedahnya. Emang dokter bedah gitu ya, tapi lakukan. Oke? Tapi overall, Live4Win ini, sekali lagi yang saya sampaikan, saya pelajari dari A sampai Z. Semoga apa yang saya lihat, apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari, ketidaksempurnaan itu pasti ada, betul ya, namanya manusia kan. Karena hari ini kita bicara is the best, besok di tetangga sebelah ada lagi namanya mungkin di sini Live4Win, ya di sebelah ada buka lagi perusahaan baru gitu ya, namanya Change for Life misalnya gitu kan, jauh lebih bagus. Jadi artinya tidak ada yang sempurna, pasti ada yang kurang di sana. Tetapi secara fundamental, ya, programnya, terobosannya, saya baca, saya melihat, dan saya amati, Live4Win ini layak untuk diperjuangkan. Begitu. Oke, the best banget. Tapi kalau buat ini saya terlalu serius ya tadi ya, belakang-belakangan ya. Enggak. Tapi emang bener omongannya. Okay. Setuju banget dari. Ya. Karena Dewi sendiri juga melihat Live4Win ini tidak hanya 1-2 hari, seminggu 2 minggu, tapi saya juga merasakan manfaatnya. Karena Dewi sendiri pun sejujurnya kalau masalah digital marketing tahu, paham. Untuk menjalankannya saya serahkan ke Mas Diko. Cuman kalau untuk produknya saya buktikan sendiri, ya kan. Bukan apa ya, bukan laba-laba, bukan abal-abal. Karena yang biasanya saya susah untuk tidur atau saya sering capek-capek, manfaatnya banyak sekali dan benar-benar terbukti secara nyata. Beneran deh, nggak bohong, berani sumpah deh. Guys,
Langsung aja. Thank you yang udah Sama-sama. lihat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share channel YouTube kita, yaitu Live for Win Official. Sampai jumpa di part berikutnya. Just do love. Habisin. Terima kasih.